Segalanya ditentukan oleh Allah yang kuasa, oleh kasih rahmat-Nya. Semua orang yang percaya, yang berharap pada Tuhan, pasti berbahagia. Debata dona umboto na ture diau na oto na martiki do sude tugi bana ajaraku tagona nunduk konoku nasasi bai nona pe. Shalom. Saudara-saudara Jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu, sebelum kita mengawali segala tugas dan pekerjaan kita, hari ini Senin 2 Mei 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21. Di sana dikatakan demikian. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat-Nya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita bisa mengenal ada dua hikmat. Yang pertama yaitu hikmat dunia, dan yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat manusia, saudara-saudara, biasanya boleh menerima sesuatu kalau itu dapat diterima logika, akal pikiran manusia. Jika hal itu telah bertentangan dengan logika dan akal manusia, maka dia akan menolak dan tidak mau percaya atas kebenaran. Tapi kalau disebut dengan hikmat Allah, ini saudara-saudara berpusat pada iman, bahwa dia bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah, walaupun itu di luar daripada logika manusia atau di luar daripada pemahaman manusia. Iman dapat menerima sesuatu kebenaran dan dia sungguh-sungguh percaya atas kebenaran itu, karena Allah sendirilah yang menyatakan kepadanya sehingga dia percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam jemaat Korintus yang boleh dikatakan adalah jemaat yang pintar, yang maju, di mana saudara-saudara mereka sangat menjunjung tinggi, yaitu ilmu pengetahuan.
Mereka sangat mengagumi tokoh-tokoh filsafat, umpamanya Plato, Sokrates, dan yang lain-lain. Ajaran yang diberikan oleh para filsuf mereka bisa terima karena mereka menganggap bahwa itu boleh diterima oleh akal manusia. Oleh karena itulah saudara-saudara, dalam hal pemberitaan firman Tuhan, terlebih tentang berita tentang Tuhan Yesus yang menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit dari kematian. Menurut logika mereka, bahwa itu tidak mungkin bisa diterima oleh akal manusia. Sehingga saudara-saudara, dengan demikian, karena akal manusia atau pikiran manusia yang menerima pemberitaan tentang Injil, sehingga mereka mengatakan Injil itu merupakan kebodohan yang tidak mungkin bisa diterima oleh akal. Demikian juga di jemaat Korintus ada kelompok yang berlatar belakang Yahudi, di mana mereka menganggap bahwa kesempurnaan hidup, keselamatan hidup adalah jika seseorang itu benar-benar dapat melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Sehingga mereka tidak dapat menerima tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Karena mereka menganggap bahwa Mesias itu adalah raja yang diagungkan, raja yang akan memerdekakan dan menyelamatkan mereka dari perhambaan atau penjajahan pemerintah pada saat itu. Oleh karena itu mereka tidak atau sulit menerima tentang berita Injil yang disampaikan oleh Rasul pada saat itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka menerima Injil dengan hikmat Allah. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 5 dikatakan demikian, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, atau pada hikmat Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia untuk menebus manusia orang berdosa, menyelamatkan manusia orang berdosa, supaya manusia menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman yang telah kita dengarkan tadi, yang disampaikan oleh Rasul Paulus buat jemaat Korintus, supaya mereka sungguh-sungguh menerima kebenaran Injil yang telah menyelamatkan itu. Walaupun itu dipandang oleh hikmat dunia merupakan kebodohan, tapi itulah yang dilakukan oleh Allah sehingga keselamatan kita sempurna dan menerima kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kalau kita mau melihat sejarah daripada kehidupan Rasul Paulus, dia adalah seorang
Farisi yang lama menerima pengajaran dari guru besar Gamaliel, tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia percaya kepada penyelamatan yang telah Tuhan lakukan, bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan atas anugerahnya, kasih anugerah Allah yang begitu luar biasa untuk keselamatan kita, sehingga dia berubah dan mau meninggalkan pemahaman dan iman yang lama untuk hidup percaya ke dalam keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga hendak menyapa kita dalam iman. Di sanalah saudara-saudara kita dapat menerima dan percaya akan keselamatan yang telah Tuhan lakukan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam iman seseorang dapat menerima anugerah Allah itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita pada masa kini, kiranya kita dapat mengandalkan iman dalam menjalani atau mengatasi segala persoalan-persoalan yang mungkin di luar daripada apa yang kita pikirkan. Allah sanggup untuk melakukan hal tersebut. Dalam kehidupan kita, bisa saja saudara-saudara dalam sakit penyakit yang mungkin kita alami, ada orang yang mungkin mengatakan atau penemuan dokter mengatakan bahwa hidup kita atau kesehatan kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara, jauh daripada apa yang dipikirkan oleh manusia, Allah sanggup untuk melakukan. Kiranya dengan beriman demikian, saudara-saudara, kita menjalani hidup ini, kita yakin dan percaya dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, segala perkara yang kita hadapi, meskipun itu di luar daripada nalar manusia, pikiran manusia, tapi Tuhan sanggup untuk melakukan itu demi kebahagiaan, demi keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu untuk kami pada hari ini, di mana Tuhan mengajak kami melalui kebenaran firman-Mu ini, supaya dalam pemberitaan Injil hendaknya hikmat Allah yang bekerja di dalam hidup kami, yang menumbuhkan iman kepercayaan kami, bahwa Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah membangkitkan kami di dalam kebangkitan Kristus, sehingga keselamatan itu telah kami terima. Kiranya ya Tuhan kami, dalam perjalanan hidup kami yang penuh tantangan, penuh persoalan, penuh pergumulan, kami senantiasa dipimpin oleh hikmat surgawi, sehingga kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan sanggup di luar daripada apa yang dipikirkan oleh manusia, logika manusia. Kami sanggup untuk mengatasi
segala persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Segalanya